Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ahdah. Rekan-rekan kita Ibnu IPPNU Kecamatan Janimulyo yang saya banggakan, yang selalu saya nanti-nantikan karyanya dimanapun, kapanpun, dan di kondisi apapun yang rekan-rekan alami. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa melalui daring, perjumpaan dalam jaringan antara pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang bersama dengan pimpinan anak cabang Ibnu IPPNU Kecamatan Janimulyo tanpa halangan suatu apapun. Pandemi, terutama pandemi COVID-19 ini pada dasarnya merupakan permasalahan kesehatan, namun mempunyai dampak yang begitu hebat sehingga merubah tatanan di masyarakat. Mulai dari tatanan pendidikan, tatanan sosial, ekonomi, bahkan tatanan agama sekalipun terdampak COVID-19. Ibnu IPPNU sebagai bagian integral dari Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi yang mewadai santri, siswa, dan mahasiswa di lingkungan Nahdliyin juga mendapat dampak yang begitu besar. Kegiatan yang mulanya dilaksanakan di hampir semua tingkatan, mulai dari tingkatan ranting, tingkatan komisariat, tingkatan anak cabang, sampai cabang sekalipun, yang biasanya dilaksanakan secara rutin tatap muka, seperti selapanan, kegiatan kaderisasi formal maupun non-formal, hari ini, beberapa bulan yang lalu kita tahu semua bahwa pandemi cukup menghambat proses berjalannya organisasi di IPNU dan IPPNU di hampir semua tingkatan. Beberapa bulan yang lalu kita sempat mengalami libur kegiatan cukup panjang yang biasanya dilaksanakan rutin tatap muka seperti kegiatan selapanan, kegiatan pertemuan-pertemuan rutin pengurus, kegiatan kaderisasi formal maupun non-formal seperti Makesta, Lakmut, dan beberapa kegiatan lain. Hari ini di beberapa bulan yang lalu kita sempat mengalami libur panjang. Proses liburnya organisasi beberapa bulan yang lalu barangkali bagi sebagian orang, bagi sebagian aktivis tidak menjadi penghambat dalam konteks perannya dalam organisasi. Namun bagi sebagian besar kader, bagi sebagian besar anggota, ini cukup menggelisahkan. Banyak sekali rekan-rekan kita dari berbagai daerah yang mengeluhkan liburnya kegiatan di berbagai tingkatan ini. Namun kita tidak boleh berhenti mengeluhkan saja atas kondisi yang terjadi hari ini. Tetapi kita harus berinovasi, terus berkreasi dan menghasilkan karya-karya bagi Ibnu IPPNU dan menunjukkan bahwa Ibnu IPPNU mampu berperan di masyarakat. Hari ini saya sedikit sosialisasikan juga, ada beberapa program yang dirumuskan oleh pimpinan pusat dan pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Seperti kalau di pimpinan pusat ada teras pelajar, kemudian di pimpinan wilayah ada kegiatan yang kemudian dinamakan Konco Sinau. Ibnu IPPNU memberikan pendampingan belajar bagi pelajar-pelajar di desa-desa, terutama di daerah-daerah pelosok, daerah-daerah terpencil yang membutuhkan pendampingan secara masif oleh orang-orang yang mengerti tentang bagaimana memanfaatkan media, memanfaatkan perangkat pembelajaran jarak jauh yang hari ini dicanangkan oleh pemerintah. Hari ini banyak sekali elemen yang gelisah, yang mengeluhkan keadaan yang terjadi hari ini. Pembelajaran jarak jauh di sisi lain sebagai inovasi juga menjadi sebuah kendala besar. Orang tua mengeluhkan, guru-guru bahkan, mulai dari guru, siswa, bahkan orang tua sekalipun mengeluhkan proses pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang hari ini dilaksanakan. Maka Ibnu IPPNU di sini hadir di desa-desa, di dusun-dusun untuk apa? Mendampingi teman-teman kita, terutama teman-teman tingkat PAUD. PAUD itu sudah mulai pembelajaran jarak jauh sekarang. Teman-teman yang tingkat TK, tingkat SD terutama,
tingkat SMP, ayo dampingi. Siapa yang mendampingi rekan-rekan kita Ibnu IPPNU? Bisa mendampingi orang tuanya, bisa mendampingi siswanya itu. Untuk apa? Untuk menunjang proses pembelajaran yang dilaksanakan. Dari sisi yang lain, organisasi sekelas Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama butuh strategi manajemen organisasi di tengah pandemi. Hari ini pandemi yang melanda negara kita, bahkan dunia, menjadi salah satu penghambat proses berjalannya organisasi yang terjadi di berbagai daerah, hampir di semua tingkatan. Oleh karena itu, ketua harus mempunyai strategi, harus mempunyai program yang dicanangkan. Untuk apa? Untuk mempunyai strategi manajemen organisasi di tengah pandemi. Sehingga walaupun pandemi, walaupun kita sangat terbatas untuk berkumpul, walaupun pemerintah sangat membatasi kita dalam melakukan konsolidasi di berbagai daerah, tetapi kita tetap harus melaksanakan apa yang menjadi visi misi organisasi kita. Kita tahu kita mempunyai begitu banyak sekali tugas sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama. Yang pertama, kita sebagai generasi termuda Nahdlatul Ulama, sebagai kader termuda Nahdlatul Ulama, mempunyai tugas apa? Yang pertama adalah bagaimana kita hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mendakwahkan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak sekali sekarang ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi pendapat para imam-imam kita, pendapat para ulama-ulama kita, pendapat para masyayikh-masyayikh kita. Hari ini terjadi sebegitu banyak di tengah-tengah masyarakat. Pandangan-pandangan keagamaan yang tidak sesuai dengan ijma' qiyas, Al-Quran dan Al-Hadith, itu menjadi tantangan kita semua. Untuk apa? Kita menjadi pelopor dalam berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, kita juga mempunyai tugas bagaimana Ibnu hadir di tengah-tengah pelajar secara umum. Untuk apa? Untuk memberikan contoh, memberikan uswatun hasanah, memberikan teladan yang baik. Karena apa? Hari ini pelajar secara umum di Indonesia ini sedang terjadi disorientasi. Banyak sekali pelajar-pelajar di lingkungan kita, di desa, di kecamatan barangkali, di tingkat kabupaten, banyak sekali yang melakukan disorientasi. Mereka lupa akan tujuan utama mereka dalam belajar, yaitu apa? Menghilangkan kebodohan, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini terjadi tawuran. Beberapa hari yang lalu bahkan, di tengah pandemi seperti ini, masih sempat-sempatnya pelajar pada tawuran. Kemudian juga pergaulan bebas yang berdampak pada banyak sekali tatanan moral yang rusak. Ini menjadi kegelisahan kita untuk turut hadir, menjadi keterpanggilan kita untuk turut hadir di tengah-tengah pelajar, menjadikan Ibnu IPPNU sebagai uswatun hasanah, sebagai pelopor akhlakul karimah. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, innamal bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad SAW diutus, diturunkan, tidak lain tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu yang harus kita ikuti sebagai pegangan kita berIbnu IPPNU. Yang ketiga, dari visi misi Ibnu IPPNU kita perlu menerjemahkan bahwa Ibnu IPPNU sebagai organisasi yang ini menjadi contoh bagi pelajar-pelajar lain. Maka harus dibuktikan dengan prestasi kita, harus dibuktikan dengan keahlian kita, harus dibuktikan dengan inovasi kita, sehingga sangat wajib hukumnya, fardu ain, ya, bukan fardu kifayah lagi. Kalau fardu kifayah kan beberapa orang melaksanakan sudah gugur, ini fardu ain. Setiap Ibnu IPPNU harus berprestasi. Yang di sekolah-sekolah negeri kuasai Ibnu IPPNU. Yang ranking 1 ini paling real. Ranking 1, ranking 2, ranking 3 harus Ibnu IPPNU semua. Yang di sekolah-sekolah ma'arif, di pondok-pondok pesantren. Siapa yang harus berprestasi? Ibnu IPPNU. Karena apa? Kita sebagai organisasi terpelajar yang akan memberikan contoh baik bagi
pelajar-pelajar di lingkungan kita, akan memberikan pengaruh. Kalau pengaruh saja tidak berprestasi, maka ini akan sulit dipercaya. Maka kita harus berprestasi. Tahun 1954, Kiai Haji Tholahah Mansur, profesor pertama dari kalangan Nahdliyin di Indonesia, bersama dengan rekan-rekannya mencanangkan, mendiskusikan, menstrategikan bagaimana pelajar-pelajar Nahdliyin dari kalangan siswa, santri, dan mahasiswa ini bisa bersatu dalam satu wadah. Untuk apa? Untuk kita bisa berkreasi, bisa bersama-sama menuangkan ide kita, bisa bersama-sama menuangkan argumentasi-argumentasi kita, sehingga ketika kita sudah dalam satu wadah, ini akan sangat mudah kita menyampaikan aspirasi kita, menyampaikan argumentasi kita, menyampaikan ide-ide kreatif kita. Untuk apa? Untuk berkontribusi bagi negara dan bangsa. Sehingga IPNUI PPNU mempunyai jargon yang selalu kita kenal, yang selalu kita katakan dengan lantang, belajar, berjuang, bertakwa. Yang pertama adalah belajar. IPNUI PPNU merupakan proses kita untuk memperdalam keilmuan kita, memperdalam pengetahuan kita akan suatu hal, menghilangkan kebodohan-kebodohan kita. Sehingga IPNUI PPNU menjadi wadah untuk kita berkreasi, belajar, dan berinovasi. Yang kedua adalah berjuang. Tentunya dalam proses berorganisasi ini perlu sebuah perjuangan. Untuk apa? Untuk meluangkan waktunya, memikirkan masa depan pelajar di Indonesia, memikirkan masa depan generasi-generasi muda di daerahnya kita masing-masing. Sehingga kita bisa menyiapkan bersama-sama dengan orang-orang di lingkungan kita untuk menjadi generasi-generasi penerus bangsa. Itu semua akan terrealisasi, akan terlaksana jikalau seluruh anggota, seluruh pengurus, seluruh kader di masing-masing bidang, masing-masing departemen, masing-masing bagian ingat akan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Tidak mengandalkan salah satu orang, wah dumeh ketuane pinter misalnya, wis ketuane wae sing maju. Itu tidak boleh ada di dalam mindset kita dalam berorganisasi. Organisasi ini tidak mengajarkan seseorang menjadi tukang bakso. Filosofi tukang bakso ini seperti ini rekan-rekan kita. Tukang bakso itu mulai dari buat baksonya sendiri, kemudian ngeracik bumbunya sendiri, kemudian dorong gerobaknya sendiri, apalagi menjadi marketingnya sendiri, menjadi pelayannya sendiri, sampai dia mengantarkan bakso sudah jadi, sudah ada racikannya, itu sendiri. Bahkan megang uangnya sendiri. Di organisasi tidak mengajarkan seperti itu. Kita mengajarkan pembelajaran yang memaksimalkan masing-masing bidangnya, yang mempunyai tugasnya masing-masing. Ketua mempunyai tugas memimpin, sekretaris mempunyai tugas untuk mengagendakan organisasi tersebut biar tetap berjalan, bendahara mengagendakan keuangan, bagaimana menstrategikan organisasi tetap bisa hidup dengan keuangan yang sedemikian rupa. Kemudian departemen-departemen atau bidang-bidang itu juga mempunyai tupoksi, tugas masing-masing. Sehingga ketika tugas ini bisa dilaksanakan di masing-masing bagian, organisasi akan berjalan maksimal dan sesuai dengan apa yang ditargetkan. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, kita sedang diguncangkan oleh isu-isu, oleh keadaan-keadaan yang hari ini menjadi tantangan kita semua. Kalau IPNUI PPNU tidak berjalan di masing-masing bagiannya, di masing-masing bidangnya, maka ini menjadi sebuah ancaman besar kehancuran semangat dari rekan-rekan IPNUI PPNU. Maka perlu adanya strategi bagaimana rekan-rekan kita di seluruh tingkatan, seluruh daerah ini bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sadar akan tanggung jawabnya untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, hadir di tengah-tengah pelajar,
memberikan inspirasi, memberikan contoh, memberikan tanggung jawab moral uswatun hasanah bagi kalangan pelajar di lingkungannya masing-masing.